Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, sadulur, baraya, dan pecinta sejarah dimanapun kalian berada. Bertemu lagi dengan saya, Guru Sejarah. Kali ini saya akan membahas tentang ruang lingkup sejarah. Baik, sadulur, pertama-tama kita akan mengupas tuntas dulu tentang pengertian dan asal-usul sejarah. Kata sejarah berasal dari bahasa Arab yaitu sajaratun. Kata sajaratun berarti pohon. Jadi, kata sejarah diibaratkan sebagai pohon karena ketika kita membahas peristiwa sejarah, kita tidak membahas peristiwa sejarah itu secara sekilas atau hanya permukaannya saja, tetapi kita membahas peristiwa sejarah itu sampai ke akar-akarnya, sampai tuntas begitu. Kemudian, mengapa kata sejarah bisa disebut sejarah di Indonesia khususnya? Hal ini ternyata disebabkan karena terjadi pergeseran kata dari kata syajaratun menjadi kata sejarah dan di dalam bahasa Melayu diterjemahkan atau disebut sebagai kata sejarah. Sehingga akhirnya sampai sekarang kata syajaratun dalam bahasa Arab disebut sebagai kata sejarah. Nah, itulah adalah asal-usul dari kata sejarah. Selanjutnya, dalam bahasa Inggris, istilah sejarah disebut sebagai history. Kata history ini artinya belajar dari bertanya. Ada dua pengertian sejarah atau history dalam bahasa Inggris ini. Yang pertama secara tradisional. History atau belajar dari bertanya secara tradisional membahas mengenai asal-usul atau silsilah para raja, sehingga terkadang pengkisahannya pun selalu berkaitan dengan mitos. Contohnya adalah hikayat Raja-Raja Pasai. Ini adalah salah satu contoh dari history, belajar dari bertanya secara tradisional. Sementara itu, baraya, kata history yang ditekankan pada makna waktu membahas mengenai kata history ini sebagai membahas peristiwa sejarah berdasarkan urutan waktunya ya, baraya. Jadi bukan lagi berdasarkan mitos, tapi membahas peristiwa sejarah itu sesuai dengan urutan waktu dari perjalanan sejarah itu sendiri. Saya akan memberikan salah satu contoh pengertian menurut salah satu ahli, yaitu Kartono Kartodirjo. Menurut Sartono Kartodirjo, pengertian sejarah itu ada dua, yaitu pengertian sejarah secara subjektif dan juga pengertian sejarah secara objektif. Pengertian sejarah secara subjektif diartikan sebagai suatu kondisi yang disusun untuk menguraikan suatu cerita atau yang mencakup tentang rangkaian-rangkaian fakta yang menggambarkan gejala sejarah baik proses maupun struktur. Jadi secara sederhananya, sejarah subjektif ini adalah sejarah yang ditulis berdasarkan sudut pandang dari penulisnya. Ya, jadi ini bersifat subjektif berdasarkan pandangan atau penulisan dari seorang tokoh sejarawan. Contohnya peristiwa G30 SPKI memiliki berbagai teori dan juga memiliki berbagai pendapat, sehingga muncul beberapa versi dari teori G30 SPKI tersebut. Ini disebabkan karena berbagai banyaknya sudut pandang atau subjektivitas dari para penulis sejarah itu sendiri mengenai peristiwa G30 SPKI.
Selanjutnya adalah sejarah secara objektif. Sejarah secara objektif, ya, menurut Kartono-Satordi menunjuk pada kejadian atau peristiwa sejarah yang aktualisinya kejadian tersebut hanya tidak terjadi berulang kali dan hanya terjadi sekali. Jadi secara singkatnya, sejarah objektif itu adalah sejarah yang terjadi sekali atau sejarah yang ditulis berdasarkan fakta-fakta. Tidak ada unsur penilaian dari sejarawan. Jadi sejarah ini ditulis berdasarkan kejadian yang sesungguhnya, kejadian yang benar-benar terjadi di lapangan. Baik para ya sadulur dan juga seluruh pecinta sejarah, kita akan simpulkan berarti apa sih sejarah itu. Sejarah adalah ilmu yang mempelajari tentang peristiwa, kisah, kejadian yang terjadi pada masa lampau umat manusia. Nah, jadi pengertian sejarah adalah ilmu pengetahuan yang membahas mengenai peristiwa, kisah, dan kejadian yang terjadi pada masa lampau umat manusia. Itu adalah pengertian sejarah. Selanjutnya, sejarah memiliki ilmu penunjang dalam menulis sejarah. Jadi ilmu sejarah itu tidak berdiri sendiri, tapi memiliki ilmu-ilmu penunjang di dalamnya. Yang pertama adalah manusia. Manusia dalam sejarah layaknya sebagai lelakon dalam drama. Tanpa ada sejarah, tanpa ada manusia, sejarah tidak mungkin ada, karena yang melakukan atau yang melakoni sejarah itu adalah manusia. Sejarah tanpa manusia tidak akan ada yang menggerakkan. Kalau Baraya ingin menghilangkan sejarah, maka bunuhlah umat manusia di seluruh alam semesta. Apa yang bisa diambil dari manusia untuk dijadikan sejarah, yaitu pengalaman. Pengalaman adalah guru yang paling bijaksana. Dari pengalaman manusia inilah kita di masa kini dapat mempelajari kejadian atau pelajaran-pelajaran penting. Jadi kalau kita belajar tentang sejarah Orde Baru, kita belajar tentang manusia, pengalaman manusia di masa Orde Baru dulu, begitu ya. Jadi kita belajar dari pengalaman manusia di masa lampau. Itulah pentingnya manusia dalam sejarah. Penunjang yang kedua dalam sejarah adalah waktu, konsep waktu. Konsep waktu ini menunjukkan waktu terjadinya peristiwa tersebut. Nah, makanya dalam sejarah tidak akan terlepas dari tanggal, bulan, dan waktu. Karena waktu ini menunjukkan kapan terjadinya suatu peristiwa sejarah. Nah, waktu dalam sejarah dibagi menjadi 3, masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Orang yang bijak adalah orang yang dapat belajar dari kesalahan masa lalu supaya tidak terulang di masa kini dan masa yang akan datang. Konsep yang ketiga adalah ruang. Ruang dalam sejarah menunjukkan di mana terjadinya suatu peristiwa sejarah tersebut. Ya. Sehingga dalam sejarah akan muncul 4 pertanyaan. Siapa, kapan, dan di mana kejadian sejarah itu berlangsung. Plus 1, what, apa yang terjadi, ya. Yang pertama, siapa pelaku sejarah itu. Yang kedua, kapan terjadinya peristiwa sejarah itu. Yang ketiga, di mana tempat terjadi sejarah itu. Dan yang keempat adalah
apa yang terjadi, peristiwa apa yang terjadi. Nah, itu adalah konsep manusia, ruang, dan waktu. Teori atau ilmu penunjang lainnya yang dipakai oleh sejarah adalah peristiwa. Ya, peristiwa mana yang dapat dijadikan atau dapat dimasukkan dalam sejarah, yaitu peristiwa yang mempengaruhi semua orang, dan peristiwa itu harus penting dan juga mempengaruhi banyak orang. Nah, kemudian konsep selanjutnya adalah konsep sebab akibat. Dalam sejarah muncul yang disebut sebagai konsep sebab akibat. Contoh dalam perang Diponegoro. Sebabnya terjadi perang antara kaum Padri dan kaum adat, sehingga Belanda ikut campur dalam perang tersebut. Kaum Padri merasa tidak suka kepada Belanda karena semakin memecah kaum adat Padri. Akibatnya Pangeran Tuanku Imam Bonjol melakukan perlawanan terhadap Belanda. Nah, jadi sebabnya adalah karena Tuanku Imam Bonjol tidak suka terhadap Belanda karena memecah kaum Padri, kaum adat, dan juga telah merugikan masyarakat Minangkabau. Akibatnya adalah Tuanku Imam Bonjol ditangkap oleh Belanda karena melakukan perlawanan. Nah, ini adalah hukum sebab akibat. Contoh konsep selanjutnya adalah konsep tidak terulang atau hanya terjadi sekali. Sejarah itu tidak berulang, hanya terjadi sekali. Kenapa demikian? Karena tokoh waktu tidak mungkin bisa terulang yang kedua kalinya. Contoh adalah peristiwa proklamasi Soekarno Hatta dan situasinya sudah tidak bisa lagi terulang karena Soekarno-Hatta sudah meninggal. Ya, tidak mungkin terulang. Yang ada sekarang adalah pengulangan peristiwa tersebut, di mana tokoh dan juga peristiwanya itu sudah berbeda. Selanjutnya kita akan membahas mengenai ruang lingkup sejarah. Yang pertama adalah sejarah sebagai ilmu. Sejarah sebagai ilmu memiliki ciri-ciri, yaitu memiliki objek, tujuan, kebenaran, generalisasi, dan juga prediksi. Ya. Sejarah sebagai ilmu memiliki objek. Objek kajian dari sejarah adalah manusia, bukan hewan, bukan tumbuhan, atau yang lainnya. Kemudian sejarah juga memiliki metode. Metode dalam sejarah itu adalah ada 5. Yang pertama, heuristik, verifikasi, interpretasi, dan kritik sumber, dan juga historiografi. Ya, jadi sejarah itu bukan hayalan, tapi sejarah itu adalah ilmu pengetahuan yang berdasarkan penyelidikan. Nah, verifikasi dan kritik sumber inilah adalah proses dari penyelidikan sejarah tersebut. Selanjutnya adalah sejarah sebagai kisah, dan juga sejarah sebagai kisah dan juga peristiwa. Sejarah sebagai peristiwa adalah sejarah yang ditulis berdasarkan bukti-bukti atau fakta-fakta sejarah. Tanpa adanya bukti dari peristiwa masa lalu tersebut, tidak bisa dikatakan itu adalah sebuah peristiwa. Sejarah tidak akan objektif kalau misalkan suatu peristiwa itu ditulis tanpa ada bukti-bukti yang ada. Sementara sejarah sebagai kisah adalah sejarah yang ditulis kembali oleh sejarawan, ya, melalui sebuah pengkisahan. Jadilah sebuah buku-buku, ya, yang kita kenal sekarang. Bisa buku sejarah, bisa buku tentang Soekarno, bisa buku tentang Soeharto, bisa buku tentang G30 SPKI. Buku-buku sejarah yang ada judul-judul sejarahnya itulah disebut sebagai sejarah sebagai kisah.
Selanjutnya adalah saya akan membahas mengenai sejarah sebagai seni. Sejarah sebagai seni adalah memerlukan beberapa faktor atau memerlukan keahlian khusus untuk menulis sejarah sebagai seni. Yang pertama adalah seorang sejarawan harus memiliki intuisi. Ya, sejarawan harus bersifat seperti seniman, memiliki intuisi dalam menghasilkan karyanya. Tetapi intuisi dalam sejarah itu berbeda dengan intuisi seniman. Intuisi seniman bisa bebas bergerak melalui sesuai dengan intuisinya, tetapi intuisi dalam sejarawan itu terbatas dan juga berdasarkan sumber-sumber yang ada. Selanjutnya, faktor kedua dalam sejarah sebagai seni adalah sejarawan memerlukan imajinasi. Layaknya seorang seniman yang membuat lukisan dengan imajinasi yang bebas, nah sejarawan juga memerlukan kemampuan berimajinasi, tetapi imajinasi di sini bukan imajinasi yang bebas tanpa adanya sebuah batasan. Sejarawan menulis sejarah berdasarkan imajinasi itu setelah dia membaca berbagai fakta yang ada dan juga sumber-sumber ada, baru dia boleh berimajinasi. Agar sejarawan tidak terjebak dengan anakronisme, yaitu penempatan dari tokoh, waktu, dan tempat yang tidak sesuai dengan keadaan atau peristiwa sejarah yang sesungguhnya. Selanjutnya adalah dalam menulis sejarah sebagai seni memerlukan emosi. Di dalam penulisan sejarah itu, sejarawan perlu menuliskan kalimat-kalimat yang berisi emosi yang nantinya para sejarawan yang membacanya itu ikut masuk, seolah-olah merasakan bagaimana dia ada di posisi cerita sejarah tersebut. Kemudian sejarah sebagai seni memerlukan gaya bahasa. Seorang sejarawan perlu informasi seluas-luasnya, setuntas-tuntasnya, dan juga sejelas-jelasnya. Jadi informasi yang disampaikan oleh sejarawan itu tidak boleh setengah-setengah, tidak boleh juga tidak tuntas, dan juga tidak boleh juga ambigu, tapi harus jelas. Nah, maka oleh karena itu sejarawan harus memiliki sumber-sumber yang banyak dan juga memadai. Demikian pembahasan hari ini. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.